Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok MB14 membahas tentang dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Izinkan kami dari kelompok M memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imanti Nambunan dengan NPM 2021-1410-1014. Di sini saya akan membahas tentang pengertian IPA dan teknologi. Ilmu alam pengetahuan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu, di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Sains yang telah diartikan sebagai proses langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah-langkah tersebut yaitu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancangkan eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan akhirnya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari sains ialah kuantifikasi, artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas. Sedangkan teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Sebagian dari kita beranggapan bahwa teknologi adalah barang atau sesuatu yang baru, padahal kalau kita membaca sejarah, teknologi itu telah berumur sangat panjang dan merupakan suatu gejala kontemporer. Yang kedua itu dampak IPA teknologi sehubungan dengan kebutuhan pokok. Yang pertama A. Sandang atau pakaian. Ilmu pengetahuan alam teknologi telah banyak sumbangannya dalam bidang sandang. Andai kata tidak, maka kita barangkali masih hidup pada zaman purba, di mana manusia masih menggunakan kulit kayu atau daun-daunan sebagai penutup tubuh kita, baik pada abad lalu maupun masa kini. Ilmu pengetahuan alam atau IPA dan teknologi telah menolong manusia dalam penggadaian sandang berupa mesin-mesin tekstil. Dengan teknologi itu, orang tidak perlu menunggu terlalu lama hasil serat tanaman kapas. Dengan serat-serat sintesis, orang dapat membuat serat tekstil secara besar-besaran dalam waktu yang sangat singkat. Dampak positif sandang terhadap pakaian. Dampak positif sandang atau pakaian. Dampak positifnya yaitu dari segala penemuan IPA dan teknologi ini sehubungan dengan polimer, sintesis atau dalam kata sehari-hari bentuk plastik, menimbulkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang sudah dijelaskan, kita dapat memproduksi atau memakai serat tekstil berupa alat plastik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dampak negatif sandang atau pakaian yaitu bahwa sampah-sampah dari bahan plastik ini susah untuk dihancurkan oleh bakteri pengurai. Kalau bisa dihancurkan yaitu dengan cara dibakar. Itu sebabnya mengapa di kota-kota besar setiap tahunnya terjadi kebanjiran karena banyaknya sampah plastik tersebut. Yang kedua yaitu B. Pangan atau makanan. Dampak positif IPA dan teknologi di bidang pangan misalnya dalam pertanian, dengan menggunakan obat racun untuk mengusir hama yang banyak merugikan para petani, khususnya para petani padi yang sering kerugian akibatnya banyaknya hama, dan kejadian ini dapat dicegah dengan menggunakan penyebab racun dari produk dan dari perkembangan IPA dan teknologi yang dilakukan secara teratur. C. Papan atau tempat tinggal. Manusia yang diberikan akal dan budi oleh Allah dapat menyempurnakan tempat tinggalnya. Berbeda dengan burung, mereka pandai membuat sarang yang begitu indah, tapi sampai sekarang tidak ada perubahannya. Sedangkan manusia dari dulu sampai sekarang ada perkembangannya. Dari goa gia alami ke pohon-pohon, kemudian berubah menjadi rumah di atas tiang penyangga. Dan pada saat ini manusia telah mampu membuat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi ke angkasa. Dampak negatif dari perkembangan IPA dan teknologi yang berkaitan dengan peranaian ada juga, misalnya dari pemakaian racun tadi. Ternyata tidak saja dapat merantas hama, tetapi juga dapat membunuh hewan ternak, meracuni hasil panen, dan meracuni manusia itu sendiri. Dampak positif yaitu teknologi selalu mempunyai kelemahan. Contoh dari kelemahan teknologi, banyak orang yang membabat hutan untuk keperluan bangunan dengan cara besar-besaran, tanpa menggunakan kaidah-kaidah ilmu lingkungan, dan menghiraukan dampaknya. Akibatnya banyak orang yang tidak menikmati hasilnya, yang terkena dari dampaknya seperti kebakaran hutan yang menyebabkan punahnya hewan satwa-satwa yang di dalamnya, longsor yang merugikan banyak orang-orang yang tinggal di sekitarnya, banjir yang merugikan semuanya, pendangkalan sungai dan matinya sumber air.
Saya Silvana Natalia Margareta dengan NPM 2021-1450-0965. Saya akan menyampaikan materi tentang dampak terhadap pencapaian kemakmuran dan perluasan kemudahan. Dampak terhadap pencapaian kemakmuran dan perluasan kemudahan sudah menjadi sifat kebanyakan manusia apabila sudah terpenuhi suatu keinginan. Maka keinginan yang lain akan timbul dengan sendirinya. Dan setiap manusia tidak ingin mengalami kesulitan ataupun mengalami kesulitan yang sudah terjadi. Maka dari itu manusia akan berusaha untuk mendapat kemudahan dalam hidupnya dengan cara berusaha, dan usahanya antara lain dengan cara teknik modern. Petani dapat mengendalikan aliran sungai dengan membuat bendungan atau saluran primer dan saluran sekunder. Dari pengaturan air tersebut, petani mendapat kemudahan dalam memperoleh air. Selain untuk pertanian, air juga dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, sehingga masyarakat mendapat kemudahan untuk memperoleh energi. Terdapat dua dampak yang terjadi di dalam pencapaian kemakmuran dan perluasan kemudahan. Yang pertama itu dampak negatif. Dampak negatif pendayagunaan sumber daya alam dengan menggunakan kemajuan IPA dan teknologi dapat pula menimbulkan dampak negatif apabila dilaksanakan dengan tidak bertanggung jawab. Misalnya, timbul pemborosan SDA. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai sebab, karena tidak tahu, karena tidak sadar, atau sebab yang lain. Contoh, suatu gedung modern yang karena konstruksinya yang haripun memerlukan penerangan, ini merupakan suatu pemborosan. Yang kedua itu ada dampak positif. Dampak positif, pemanfaatan pengembangan IPA dan teknologi dapat untuk menaikkan kuantitas suatu produksi. Misalnya di bidang industri dalam pengolahan minyak kelapa sawit. Penggunaan teknologi yang maju untuk pengolahan minyak kelapa sawit dengan temperatur dan tekanan yang telah diatur sesuai dengan alat yang digunakan akan dapat memperoleh hasil yang lebih banyak dibanding dengan cara yang tradisional. Yang kedua itu pengolahan SDM efektif dan efisien dapat menambah ragam produksi. Misal kita lihat dengan ketela pohon, akan terlintas bahwa bahan tersebut dapat diekspor dalam bentuk gaplek atau tepung kanji. Tapi dengan kemajuan teknologi yang dapat memproses dengan fermentasi, maka ketela pohon tersebut dapat pula untuk menghasilkan gula yang disebut dengan gula cair. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Ripkiana Akmal dengan NPM 2021-14500-980. Saya akan menyampaikan materi mengenai dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, transportasi, industri, dan kesehatan. 1. Dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap sumber daya alam sebagai berikut. A. Minyak bumi. Berbagai alternatif telah banyak ditemukan para ilmuwan sebagai pengganti peran minyak bumi sebagai bahan energi. Tetapi yang perlu diketahui adalah dampak negatif dari penggunaan minyak bumi itu sendiri. Kandungan hasil pembakaran minyak bumi yaitu gas-gas oksida, antara lain karbon dioksida yang berguna untuk fotosintesis atau sebagai pembentukan zat gula atau pati pada daun hijau dengan bantuan matahari, dan gas karbon monoksida yang sangat beracun untuk tubuh. Gas karbon dioksida ini dapat meracuni sel-sel darah merah sehingga sel-sel tersebut tidak dapat berfungsi lagi sebagai pengangkut bahan makanan dalam jaringan tubuh. Sisa bensin yang kurang baik atau sudah tua akan dapat menjadikan orang sesak napas. Namun yang sangat berbahaya adalah yang mengandung PB, timah hitam atau Hg air raksa. Yang semuanya ini merupakan hasil ulah manusia juga, yaitu sebagai campuran bensin agar bensin menjadi mudah terbakar atau sebagai katalisator pembakaran. Keracunan gas-gas sukar diobati karena mengendap dalam jaringan tubuh kita. Hal-hal lain yang juga dapat berbahaya bagi tubuh kita yaitu arsen atau belerang. B. Batu bara. Lebih berbahaya lagi adalah menambang batu bara. Kita kenal sejak lama adanya cacing tambang. Itu baru satu segi saja. Segi lainnya masih banyak
juga misalnya gas-gas oksigen yang ada di bawah permukaan bumi saat menambang sangat terbatas. Yang banyak adalah gas-gas dari perut bumi yang banyak menyesakkan napas. Pengangkutan batu bara dari suatu tempat ke tempat lain juga sering terjadi kebocoran yang mengganggu lingkungan. Akhirnya gas-gas hasil pembakaran pada batu bara sama dengan gas-gas hasil pembakaran pada minyak bumi. Minyak bumi dan batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu jenis bahan mineral seperti seng, besi, tembaga, dan sebagainya. C. Air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya setelah dipakai dapat dibersihkan kembali. Namun pembersihan itu tidak selalu dapat sempurna sehingga biarpun lambat dampaknya semakin hari semakin menurun jumlah dan kualitasnya. D. Hutan, hewan, dan ternak. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau memperbarui diri yaitu hutan dan hewan. Namun teknologi modern juga tampaknya dapat mempengaruhi hal tersebut. Contohnya adalah penebang hutan berlebihan dan melakukan penanaman kembali, reboisasi, serta pemburuan hewan dengan terus-menerus akan mengancam kelangsungan sumber daya tersebut. Jadi biarpun sumber ini dapat diperbarui namun harus juga ada toleransinya. E. Tanah. Tanah sebagai sumber daya manusia yang dapat diperbarui. Tanah itu dapat dipergunakan terus-menerus dengan cara selalu memelihara tanah tersebut dengan bijak. Namun penggunaan tanah secara sembarangan juga dapat merusak keadaan sumber daya tersebut. Misalnya dengan membiarkan tanah itu kosong terus-menerus lalu terkena erosi serta tinggallah batu-batu padas yang tidak dapat sebagai lahan pertanian. Lalu yang kedua, dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap sumber daya manusia. Pertama, dampak positif. Keadaan manusia pada zaman modern ini sudah jauh berbeda dari zaman dahulu, di mana kita belum mengenal teknologi. Teknologilah yang membuat kehidupan manusia lebih menguntungkan baik dalam segi materi serta waktu. Manusia dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu mereka dalam melakukan aktivitas seperti menghitung, mengolah data, serta mengetahui berbagai perkembangan di dunia. Sedangkan untuk dampak negatif, perkembangan IPA dan teknologi yang mengatur perilaku manusia memunculkan masalah yang justru merugikan. Penemuan teknologi yang menyebabkan kemampuan perilaku seseorang berubah dengan operasi dan manipulasi dalam susunan saraf otak melalui psikoris, gas infus, bahan kimiawi, obat bius, SB atau electrical stimulation of the brain, serta shock listrik tertentu. Pemahaman Gilmet tingkah laku manusia demi tujuan ekonomis. Untuk lebih banyak menyebabkan penggunaan media atau radio, televisi untuk mengatur kelakuan manusia. Behavior control memunculkan masalah etis bila kelakuan seseorang dikontrol oleh teknologi dan bukan oleh manusia itu sendiri. Terima kasih. 3. Dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap industri. Kemampuan berpikir manusia dapat menciptakan mesin-mesin untuk membuat barang-barang lebih baik dan lebih cepat. Dalam industri itu terdapat komponen yaitu masukan input, proses, dan hasil-hasil output. Dari segi masukan, industri mempunyai dampak negatif seperti pengelolaan bahan baku, kurang memperhatikan batas-batas toleransi sumber daya alam hutan sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Pada saat proses terjadi kebisingan-kebisingan di dalam pengrajinan maupun pemotongan-pemotongan kayu. Dan yang sering terjadi adalah pihak perusahaan lupa akan pengaruh buruk dari kebisingan terhadap para pekerja dalam pabrik maupun masyarakat di sekitar. Kebisingan itu menimbulkan pendengaran kurang peka dan daya tangkap otak manusia mengalami kemunduran. Selain itu, hasil-hasil samping buangan pabrik yang pada umumnya kurang begitu dihiraukan pembuangannya. 4. Dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap transformasi dan komunikasi. Transportasi. Canggihnya teknologi yang memasuki bidang transportasi sangat bergantung pada manusia dalam memanfaatkannya. Bila digunakan secara positif,
tentu hasilnya akan meningkat. Kesejahteraan masyarakat, misalkan untuk transportasi umum, digunakan untuk kegiatan yang bersifat negatif tentunya dapat merusak lingkungan. Mesinnya untuk transportasi peralatan perang, komunikasi. Penggunaan dari keunggulan teknologi ini sangat tergantung pada manusia itu sendiri. Dengan satelit, orang dapat menempatkan alat-alat penginderaan jarak jauh yang dapat melihat sesuatu yang ada di atas bumi, dan juga dapat melihat segala sesuatu yang ada di perut bumi, seperti kandungan mineral yang terdapat suatu daerah. Daerah perikanan yang potensial juga dapat dilacak dengan alat, sehingga kecanggihan teknologi komunikasi ini sering disalahgunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Meskipun tidak sedikit menggunakannya untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia di dunia. 5. Dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap kesehatan. Dampak positif, mencegah penularan penyakit. Selain mempermudah pasien dan pelayan kesehatan, dengan adanya teknologi pasien dapat mencegah penularan penyakit. Rumah sakit merupakan tempat dirawat dan dilakukan berbagai tindakan bagi orang-orang yang sedang sakit. Contohnya seperti saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Penularannya yang sangat cepat tentunya membuat kita khawatir untuk bepergian keluar rumah, termasuk rumah sakit. Dampak positif, memudahkan pasien. Keuntungan teknologi di bidang kesehatan yang pertama adalah memudahkan pasien. Hadirnya teknologi sangat memudahkan pasien terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Mempersingkat waktu tunggu pasien. Selain memudahkan pasien dalam mengakses pelayanan kesehatan, teknologi di bidang kesehatan juga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien. Biasanya jika Anda melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit, Anda dapat mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan. Namun kini dengan adanya teknologi, Anda tidak perlu menunggu lama. Dampak negatif, maraknya penyakit kanker. Penggunaan alat-alat kesehatan yang semakin canggih saat ini ternyata bisa menyebabkan penyakit kanker. Pasalnya dari penggunaan alat kesehatan ini mengandung zat-zat radioaktif yang kemudian mampu menumbuh kembangkan sel kanker dalam tubuh dan menjadi penyakit akut yang sangat sulit untuk disembuhkan. Penglihatan menjadi rusak akibat smartphone. Smartphone atau telepon genggam saat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat, baik orang tua, remaja, bahkan anak-anak. Akibatnya penggunaan smartphone yang tidak sesuai standar seperti melihat layar HP terlalu lama, kemudian dengan jarak yang sangat dekat, ternyata menyebabkan radiasi yang ada pada layar HP merusak penglihatan.